Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sampai ke pertemuan 71 untuk sekarang tanggal 1 ya, 1 Desember untuk Psikologi tafsir Al-Jailani. Nggak terasa Bapak Ibu ya, udah pertemuan ke 71. Insya Allah kita menghatamkan surat An-Nisa hari ini. Kita berdoa dulu, semoga Allah memberkati kita, beri petunjuk bimbingannya pada kita, dan yang paling penting Bapak Ibu, kita semua kembali dalam pelukan cinta ilahi, usul sampai padanya. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah li ridhaillah wa li syafaati rasulillah summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadun jami'il masyayikhina bil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, Syekh Fadil Al-Jailani qaddasallahu sirra, summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 482, surat An-Nisa 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatuhu yashhadun wa kafa billahi syahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathatun intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah
Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kana tasnataini falaha thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'an falidzakari mithlu hadzil unthayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulul karim, ala dzalika minasyaitonir. Tadi ini 9 ayat terakhir atau 10 ayat terakhir dari surat An-Nisa. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah Maha melihat segala rahasia dan hal-hal tersembunyi. Dia menyaksikan kebenaran apa yang Dia turunkan padamu. Yakni menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaranmu dalam mengembannya. Yaitu Dia, Allah, anzalahu bi'ilmihi, telah menurunkannya kepadamu dengan ilmunya, terkait susunan kalimat, urutan ayat-ayat, keteraturan nggak mungkin ditandingi oleh semua, ditantang untuk menandinginya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun juga menjadi saksi bahwa ia diturunkan oleh sang hak di atas kebenaran, al-haq di atas kebenaran. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi, baik mereka mau menyaksikan kebenarannya ataupun tidak. Kemudian Allah berfirman, innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang mengingkari dirimu dan kitabmu, lalu menghalang-halangi dan memalingkan manusia dari jalan Allah yang dijelaskan oleh kitab itu, mereka telah sesat dari jalan tauhid, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh, sehingga mereka tidak bisa diharapkan lagi untuk mendapatkan petunjuk. Bagaimana mungkin mereka dapat diharapkan mendapat petunjuk sementara Allah telah menyesatkan mereka? Innalladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menutup jalan kebenaran dan juga berbuat dolim, wa dzalamu, dengan keluar dari batas-batas hukum Allah, lam yakunillahu, Allah sang maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya tidak akan liyaghfira lahum, mengampuni dosa-dosa mereka disebabkan terlalu besarnya kejahatan mereka, wala liyahdiyahum thoriqo, dan tidak pula akan menunjukkan jalan keselamatan pada mereka karena mereka sudah tenggelam dalam kelalaian dan kesesatan. Illa thoriqo jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahanam dan kekecewaan. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya dan sama sekali tidak dapat selamat darinya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Kemudian setelah Allah menjelaskan kebenaran Rasulullah SAW dan mengancam siapa yang mendustakan beliau dan kitab yang dibawanya, Allah juga ingin mengingatkan semua orang yang menerima taklif dari kalangan umat beragama dan lainnya untuk beriman pada Rasulullah SAW dan apa yang beliau bawa atas hadiratnya, dari hadiratnya. Allah lalu menyeru manusia untuk menerima Rasulullah SAW dengan berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia yang memiliki tabiat lupa dan lalai, qad ja'akum rasulun bil haqq, sungguh telah datang padamu seorang rasul utusan yang diutus pada seluruh makhluk dengan membawa kebenaran sesuai dengan kenyataan. Bil haqqi mir rabbikum, kebenaran yang datang dari Tuhanmu yang telah melantan kamu dengan nikmat akal yang menjadi dasar bagi seluruh bentuk taklif. Dengan akal pula iman dan tauhid dapat dicapai. Fa'aminu khairal lakum, maka berimanlah kamu, itu lebih baik bagimu. Maksudnya jika mereka beriman pada Nabi setelah beliau muncul, maka itu lebih baik bagi kamu di sisi Rabbmu, dan dia akan mengantarkan kamu pada tauhidnya. Wa in takfuru,
Dan jika kamu kufur padanya karena membangkang dan tidak mau beriman padanya, karena sombong, maka Allah akan tidak peduli pada kekufuran dan keimananmu, karena fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Karena sesungguhnya milik Allah lah, yakni sujud dan tunduk padanya apa yang di langit dan di bumi, dengan sukarela, dengan keinginan sendiri dan patuh. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah yang memberi taklif pada hamba-hambanya, dia maha mengetahui kesiapan mereka, lagi maha bijaksana dalam semua yang dia perintahkan dan taklifkan kepada mereka, agar mereka semua dapat meraih keberuntungan besar darinya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yakni para penerima Injil yang bersikap berlebihan dalam urusan Isa Al-Masih, sehingga mencapai tingkat melampaui batas hulu yang tercela dan oleh akal maupun syariat, yang menganggap Isa sebagai Tuhan. La taghlu fi dinikum, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan tentang nabi kalian. Janganlah kamu berlebihan dalam menyebutkan sifatnya. Wala taqulu 'alallahi illal haqq. Dan janganlah kamu berkata terhadap Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tumpuan segala pinta dan tidak pernah memiliki istri maupun anak, kecuali katakan yang hak dan yang layak bagi Allah. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah sebagaimana semua utusan lainnya. Wal kalimatuh, dan puncak perintahnya, kalimatnya. Maksudnya Isa terlahir dalam terbentuk dari kalimat Allah. Tanpa ayah nggak bisa lahir. Alqaha ila Maryam, dan dia disampaikan kepada Maryam, dilewatkan Maryam untuk dilahirkan. Waruhum minhu, dan dia ruh yang bertajalli darinya, yaitu dari Allah, manifestasi ruh bertajalli dari Allah Subhanahu wa taala yang memanifestasi dalam Isa alaihissalam, sebagaimana halnya Allah memanifestasi dalam semua individu. Hanya saja unsur lahutiyah Isa selalu mengalahkan unsur nasutiyahnya. Unsur ilahiyahnya selalu mengalahkan unsur insaniyah. Itulah sebabnya dari Isa muncul berbagai kejadian ajaib yang luar biasa, tidak dimiliki para nabi lainnya. Bisa menghidupkan orang mati, itu fa'aminu billah, maka berimanlah kamu pada Allah yang Maha Suci dalam zatnya dari pasangan maupun anak, wa rusulihi, dan berimanlah pada rasul-rasulnya yang semuanya mendapat dukungan dari hadiratnya untuk menyampaikan hikmah dan hukum-hukumnya. Salah satunya adalah Isa alaihissalam. Wala taqulu thalathatun, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah yang Maha Suci dan dari keberbilangan dan tidak layak baginya jika dikatakan bahwa dia adalah tiga, jadi trinitas. Nah, jangan ngomong begitu ya. Nggak ada kayak gitu dalam Islam. Ada yang bilang, ya orang Kristen kan bilang Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Anak gitu. Al-Masih, Maryam, dan mereka bilang Maria gitu ya, dan Allah. Nah, ini nggak ada kayak gitu ya. Allah Maha Tunggal. Intahu, berhentilah kamu dari mempercayai Trinitas dan bahkan dari keberbilangan secara mutlak. Karena berhentinya kamu dari semua itu khairul lakum, lebih baik bagimu, dan dia akan membimbing kamu menuju jalan tauhid. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah yang bertajalli di seluruh cakrawala dan istihqaq adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah sang maujud tunggal yang sama sekali nggak mungkin berbilang. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dengan zatnya yang maha tinggi, dia tidak punya anak, seperti yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang bagi Allah lah, milik Allah lah dari sisi tajalliyatnya pada lembaran-lembaran ketiadaan dengan semua sifat dan namanya, lokus manifestasi segala yang ada di langit, yaitu bala tentara Allah dan cermin-cermin sifat keindahan dan keagungannya, dan segala yang ada di bumi juga bagian dari semua itu. Demikianlah kehendak Allah, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu selain dia sendiri.
Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Cukuplah Allah yang bertajalli dengan semua sifat dan namanya menjadi pemelihara bagi semua lokus manifestasinya dan menjadi pengayom bagi semua urusan mereka secara hakiki dan bebas. Di antara puncak penghasutan kaum Nasrani dalam menyifati Al-Masih dan sikap berlebihan mereka terhadap Isa adalah kesombongan yang membuat mereka enggan menyatakan Isa adalah hamba Allah. Mereka menyatakan bahwa Isa adalah nabi, tapi kemudian mereka menyembahnya seperti mereka menyembah Allah. Itulah sebabnya Allah menyangkal ucapan mereka dengan ayat berikut ini. La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Tidak akan pernah enggan dan tidak menyombongkan diri Isa Al-Masih itu meskipun ia naik ke langit dengan kekuatan lahutiyah. Ayyakuna abdallillahi walal malaikatul muqarrabun, dan menjadi hamba bagi Allah yang tidak pula enggan malaikat-malaikat yang didekatkan al-muqarrabin di sisi Allah yang juga naik ke langit, karena mereka sama sekali tidak memiliki nasutiyah, sifat kemanusiaan para malaikat itu. Dan bagaimana mungkin ada di antara sekian banyak manifestasinya dan makhluknya yang menyombong dan enggan menyembahnya? Padahal wa may yastangkif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Padahal siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, kepada Allah. Lalu dia akan memperhitungkan semua yang mereka lakukan, serta menimpakan balasan sesuai dengan hasil penghitungan amal mereka dengan siksaan yang pedih. Fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang beriman pada Allah, kitab-kitab suci dan para rasulnya, wa amilus solihat, dan beramal soleh yang diperintahkan pada mereka sebagai bentuk ketaatan ketundukan, fa yuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menggenapi pahala mereka beberapa kali lipat dari yang seharusnya mereka terima. Wa yaziduhum min fadlih, dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya yang nggak dapat diukur menggunakan akal mereka. Wa ammal ladzina stangkafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Tetapi bagi orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri sehingga menolak beribadah pada Allah, maka Allah yang Maha Perkasa dengan selendang keagungan dan kesombongannya, yang Maha Sendiri dengan kemuliaan yang tinggi, akan menyiksa mereka dengan azab yang mengusir mereka dari kawasan kemuliaan kehadirannya, hudurnya, yang pedih dan tidak ada sakit yang lebih parah dibandingkan itu. Tidak ada sakit yang lebih parah dibanding berpisah dari Allah. Dan selain itu, wala yajiduna lahum min dunillahi waliya, mereka tidak akan memperoleh bagi mereka pelindung selain Allah yang dapat menangkal azab dari diri mereka. Wala nasiro, dan mereka juga nggak akan punya penolong yang dapat meringankan azab mereka. Ya ayuhan nas, wahai manusia yang selalu bertawajuh dengan keesaan Allah. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak mencapai Dia dan kembali padanya. Karena qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang pada kamu bukti kebenaran yang jelas dari Tuhanmu melalui lisan nabimu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Dan seiring dengan itu Allah menurunkan dari makom kedermawanannya kepada kamu untuk memberi petunjuk dan memperbaiki keadaanmu dengan cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Fa'ammal ladzina amanu billah, dan adapun orang yang beriman dari kalian pada Allah yang Maha Esa dalam zatnya, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh padanya dan kepada kitab serta rasul-rasulnya, fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya karena mereka berhak menerimanya. Wa fadlu wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima,
dan juga mendapat limpahan karunia serta kebaikan Allah sebagai nikmat untuk mereka. Dan dan Allah akan memberikan petunjuk pada mereka jalan yang lurus yang mengantarkan ke puncak keesaan Allah tanpa ada sedikit pun kesesatan yang memapar mereka di jalan itu. Wa yastaftunak, mereka meminta fatwa padamu, wahai Rasul yang paling sempurna, tentang bagaimana pembagian warisan bagi kalalah. Jadi tutup dengan bahas warisan lagi ini. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan lagi tentang hukum waris di penutup surat An-Nisa ini. Mereka minta fatwamu tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah pada mereka, Allah memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah yang sudah dijelaskan di awal surat dan kembali diulang di akhir surat sebagai penegasan penekanan. Inilah ayat terakhir tentang hukum yang turun. Inimru'un halaka laisa lahu walad. Jika mereka meninggal dunia dan ketika meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan, walahu uhtun, padahal yang punyai saudara perempuan, baik saudara kandung maupun saudara seayah, falaha nisfu ma tarok, maka bagi saudara perempuannya itu setengah dari harta yang ditinggalkan si yang meninggal. Wahuwa yarithuha, dan demikian pula jika seorang saudara perempuan meninggal dunia, saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta si saudara perempuan. Wa illam yakullaha walad, jika ia saudara perempuan tidak mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan. Fa ingka nata, tapi jika mereka dua orang saudara perempuan itu, fa ingka natas nata ini falahumas sulutsani mimma tarok. Tapi jika mereka dua orang saudara perempuan itu dua orang, maka baik keduanya 2/3 dari harta yang tinggalkan saudara laki-laki. Jika ada laki-laki nggak punya anak, cuma punya saudara perempuan, kalau saudara perempuan cuma satu, maka dapat bagian setengah. Saudara perempuannya ada dua atau lebih, adalah 2/3. Kalau saudara perempuannya ada 2 orang, maka 2/3 dibagi 2 orang. Wa ingkanu, dan jika mereka para ahli waris itu terdiri dari ihwatan, saudara-saudara atau campuran dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, rijalau wa nisaa falidzakari mithlu hadzil untayain. Laki-laki, bagian yang laki-laki adalah 2 kali bagian yang perempuan dari warisan yang tinggalkan saudara mereka yang meninggal dunia. Sesungguhnya yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan pada kamu hukum tentang kalalah ini, maka dia sudah menjelaskannya pada bagian sebelumnya. Adalah karena Allah benci antadillu, jika kamu tersesat dan melalaikan para kalalah. Kalalah ini mungkin para ahli waris ya, saudara-saudara tadi. Ada penjelasan rinci di sini. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah yang maha mengurus semua urusan kalian pada segala sesuatu dari berbagai kebutuhanmu yang berhubungan dengan kehidupan kematian kamu. Dia maha mengetahui. Dia mengajari dan mengingatkan kamu tentangnya agar kalian tidak melupakan dan agar kalian bersikap adil padanya. Saya Bapak Ibu tinggal penutup surat ini, pesan terakhir Syekh Qadir Jailani di penutup surat An-Nisa. Wahai engkau yang selalu berusaha mencapai kebenaran dan selalu bergerak menuju keesaan Allah, semoga Allah mengantarkanmu ke puncak tujuanmu. Engkau harus berpegang pada semua bukti nyata yang sampai kepadamu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keesaan al-haq. Engkau juga harus berpedoman pada cahaya Al-Quran yang membedakan antara yang hak dan yang batil di jalannya. Lalu kau laksanakan berbagai hal yang dapat mengantarkan kepada Allah yang kau temukan di jalan itu. Engkau harus menghindari semua larangannya yang akan menyesatkanmu dan menjauhkanmu darinya. Engkau harus berakhlak dengan berbagai kandungan di dalam semua hukum dan kisah-kisah yang disebutkan di dalamnya, agar engkau dapat mewujudkan rahasia tauhid
dan aliran keesaan Allah yang mengenakan pakaian keberbilangan yang disimbolkan di dalamnya. Engkau harus teguh bersemayam di kawasan keesaan zat yang akan mengenyahkan semua hasad batil yang sesat dalam seluruh entitasnya. Semua ini tentu tidak mudah untuk kau lakukan, kecuali dengan berkhidmat panjang kepada Sang Mursyid Al-Kamil Mukammil, pada mursyid yang sempurna dan menyempurnakan. Mursyid yang membimbingmu kepada Allah sebagai bentuk uluran dari tali Allah, yang terentang dari keazalian zat sampai keabadian nama dan sifat-sifatnya. Ketahuilah bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran, yang diturunkan kepada sang makhluk terbaik, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah bersabda, Al-Quran adalah tali Allah yang terentang dari langit sampai ke bumi. Nah, ini ada catatan kakinya ya, tentang hadis ini. Catatan kakinya adalah, saya tidak pernah menemukan hadis dengan lafaz seperti ini, tapi ada sebuah hadis dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka ambillah dari hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah dan cahaya yang menjelaskan, An-Nurul Mubin, dan penyembuh yang bermanfaat, Asy-Syifa'un Nafi', yang menjadi ismah, pelindung dari dosa bagi siapapun yang berpegang kepadanya, dan menjadi keselamatan bagi siapapun yang mengikutinya. Ia tidak menyimpang sehingga perlu dikecam, dan tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Keajaiban-keajaibannya tidak pernah habis, dan ia tidak diciptakan disebabkan banyaknya kebantahan. Bacalah ia Al-Quran, karena sesungguhnya Allah memberi kalian pahala atas bacaannya dengan ganjaran 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah 1 huruf, melainkan alif dan lam dan mim masing-masing 1 huruf. 1 huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan masih ada banyak hadis lain yang mendukung kebenaran hadis ini. Ini terkait dengan Al-Quran adalah tali Allah yang terentang dari langit sampai ke bumi. Maka siapa yang ingin menyelami gelombang samudra Al-Quran untuk mengeluarkan mutiara-mutiara keyakinan dan makrifat atau irfan, maka mula-mula ia harus berpegang pada hukum-hukum cabang syariat yang telah digali oleh para ulama yang memiliki tekad yang benar dari teks-teks ayat Al-Quran, agar dia dapat menangkap aspek lahir para ashabul yaqadhah, pemilik kesadaran di kalangan ahlut tolab wal iradah, agar jiwanya siap dan batinnya jernih untuk menerima aliran dari lautan tauhid. Dia perlu guru Bapak Ibu untuk memahami Al-Quran ini. Tidak sekedar dibaca, kemudian diterjemahkan, lalu dipraktekkan syariatnya. Karena sampai dipraktekkan dari syariat itu ada fikih yang perlu dirumuskan secara komprehensif oleh ulama. Dia pun siap menerima turunnya kekuatan rindu dan cinta. Karena pelindungan bagi inti tauhid tidak lain adalah hukum-hukum syariat dan adab thariqah bagi para salik yang bergerak menuju hakikat melalui suluk dan mujahadah. Adapun para wali abdal yang tenggelam dalam lautan zat yang terpesona oleh penglihatan dan keindahan ilahi, mereka fana di dalam Allah secara mutlak, sehingga mereka adalah dia dan dia dalam mereka. Maka kita dan mereka berada pada posisi masing-masing, sehingga kita tidak layak membicarakan tentang mereka. Jadi kalau ada wali Allah, kekasih Allah yang kelakuannya aneh-aneh, nggak usah dikritis, karena memang mereka hidup di alam yang berbeda gitu ya. Kesadarannya beda dengan kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk para pelayan dan debu di kaki mereka. Istilahnya ayah saya dulu ya. Khatimul ummah wa turabu aqdamihim, menjadi pelayan umat dan debu di kaki mereka. Wahai murid yang bertekad kuat untuk menempuh suluk jalan fana, engkau mula-mula harus menjernihkan sir dan isi hatimu dari segala bentuk tawajuh kepada selain al-haq.
Engkau juga harus menjadikan tujuan dan maksudmu hanyalah untuk tenggelam, istighraq, dan fana di dalam lautan keesaan. Tiadakan dirimu di lautan keesaan. Semua ini sama sekali tidaklah mudah bagimu, kecuali jika engkau berhasil menghancurkan batra dirimu yang batil. Tapi untuk menghancurkannya, tidaklah mudah bagimu, kecuali jika engkau melakukan riyadhah yang berat dalam bentuk lapar, haus, begadang panjang, memutus semua kelezatan indrawi dan syahwat nafsu untuk beralih ke kelezatan cinta, fana, sabar terhadap bala dan ridho atas semua ketetapan Allah yang engkau alami. Ya, Bapak Ibu, jadi ini jalan menuju Allah itu nggak mudah. Banyak orang, mungkin termasuk saya, ingin dapat cintanya Allah, tapi pinginnya gampang-gampang. Ingin mendapatkan kelezatan rohani, cinta, fana di hadapan Allah, itu perlu kadang-kadang memutus kelezatan indrawi, kelezatan materi. Makanya puasa, tahajud, zikir itu untuk mengganti kelezatan indrawi, kelezatan duniawi, materi, menuju ke kelezatan spiritual, ukhrawi, kelezatan cinta. Kita siap nggak membayar harganya? Kadang-kadang kita nggak siap. Jadi mau banyak dari kita ini mau dapat karomahnya, tapi nggak mau tirakatnya. Ya, di semua bidang susah, Pak. Kita mau six pack, tapi nggak mau diet dan nggak mau olahraga, nggak bisa, Pak. Kita mau jadi profesor, tapi nggak mau belajar, nggak mau kuliah S1, S2, S3, susah. Ini anak saya tadi malam deadline untuk aplikasi ke University California at Berkeley di Amerika. Itu kampus salah satu yang terbaik di pantai barat Amerika. Susah. Nulis isinya aja 4 biji macam-macam. Dia udah hampir putus asa lah. Dia minta maaf karena nggak bisa optimal karena ada banyak tugas yang lain. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting selesai. Yang penting dilakukan. Dan is better than perfect, saya bilang gitu. Yang penting selesai daripada kamu bikin sempurna tapi nggak selesai, percuma. Akhirnya selesai jam 12 malam apa kemarin. Jadi kita tungguin karena harus bayar. Jadi saya yang bayar. Akhirnya kita tunggu jam setengah 1 baru selesai. Itu harga yang harus dibayar. Kalau kamu kampus yang gampang ya gampang masuknya. Tapi nanti susah belakangan. Kalau kamu masuk kampus yang susah masuknya, tapi bagus kampusnya. Perjuangannya berat. Untuk bisa daftar itu pun dia ada serangkaian perjuangan sebelumnya ya, untuk dapat beasiswa. Karena kalau bayar sendiri ya nggak mungkin. 1 tahun 1 miliar kira-kira. Ini 4 tahun 4 miliar lah buat apa? Ada untuk kuliah aja. Jadi kan dapat beasiswa jadi ya layak diperjuangkan. Jadi itulah Bapak Ibu, semua itu memang harus ada harga yang harus dibayar. Kemarin kita bahas tentang di BSP tentang masalah bagaimana jadi profesional, self practitioner, bangun bisnis sebagai terapis atau life coach. Saya tanya dulu seberapa ingin Anda, kenapa? Karena nggak gampang juga gitu. Di awal-awal akan banyak kerja keras, nggak langsung panen dan belum tentu juga sukses. Anda siap nggak? Kalau nggak siap, mending lakukan hal yang lain gitu. Begitu juga ini Anda ingin jadi pecinta Allah, merasakan kenikmatan cinta Allah, fana di dalamnya. Tapi masalahnya kita rela nggak meninggalkan syahwat kita, nafsu kita, ego kita, menjual kelezatan duniawi menuju kelezatan rohani. Nah ini nggak gampang. Ya memang ada orang-orang yang nggak pakai berjuang, itu langsung dikasih sama Allah. Jadi ada 2 jalur. Jalur pertama berjuang sendiri sampai Allah ngasih, atau kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dikasih sama Allah. Nah biasanya nomor 2 ini ada amalnya
ayah kakek kita gitu. Biasanya begitu. Jadi karena tirakatnya nenek moyang kita, jadi udah dibayar oleh ayah, ibu, kakek, nenek kita dan atau mungkin sampai terus ke atas. Mereka yang tirakat, Allah bayarnya nggak ke mereka, bayarnya ke anak cucunya. Atau terserah Allah, tiba-tiba orang ahli maksiat tiba-tiba ditarik sama Allah, ditobat tiba-tiba jadi kekasihnya. Kayak Ibrahim bin Adham itu dulunya rampok, dulunya preman, tiba-tiba insaf aja dikasih sama Allah. Jadi ada banyak jalur ya, ada yang tiba-tiba jadi, ada yang karena tirakat orang tua, kakek, nenek, buyutnya, atau memang kita berjuang. Nah, karena dua yang pertama itu bukan di luar kekuasaan kita, nah kita hanya bisa melakukan yang ketiga, yaitu memperjuangkan. Nah, memperjuangkan pun, Bapak Ibu, kadang-kadang bukan kita yang panen, tapi anak kita, cucu kita. Kayak saya ini jadi lebih mudah hidup saya karena tirakatnya kakek saya, orang tua saya. Jadi bukan karena saya sendiri sebenarnya. Nah sekarang saya tirakati anak cucu saya gitu. Saya ya harus juga seperti ayah dan kakek supaya nanti anak cucu saya juga lebih gampang hidupnya. Zendi itu jadi mudah juga karena susah dulu. Saya punya anak dia itu susah dulu. 3 bulan menikah nggak punya anak. Akhirnya saya puasa 41 hari diperintahkan oleh guru saya. Puasa 41 hari. Tapi ya begitu lahir, dari lahir udah patuh anak ini. Jadi udah pinter dari bawaan lahirnya gitu. Jadi apa Ibu intinya, ayo kita bersedia untuk membayar harganya. Jangan manja, jangan pingin enak tapi kemudian nggak mau membayar harganya. Ingin punya ilmu tapi nggak mau cari ilmu. Coba Anda lihat di sini. Anggota grup kita ini 700 orang, yang hadir 50. Ya. Iya, tahu. Tapi saya nggak sedih. Dulu ayah saya juga bilang, sepesantren ini ribuan orang, tapi yang mau belajar jam 2 pagi, pergi ke tengah hutan ke gurunya, nggak sampai 10 orang. Tapi yang 10 itu jadi ulama semua. Yang 10 itu yang bisa mengorbankan rasa ngantuk, rasa malas, rasa takut, untuk pergi jam 2 pagi sebelum subuh datang ke rumah gurunya di sebuah gubuk di tengah hutan. Gurunya hanya mau ngajar orang-orang yang rela berkorban kayak begitu. Tapi 10 muridnya yang sampai 10 jadi ulama semua begitu lulus. Di antara ribuan santri, cuma 10 orang itu yang mau ngaji di situ. Jadi apa Ibu, dalam semua bidang kehidupan, entah itu Anda mau punya badan yang bagus, yang sehat, entah Anda ingin punya pinter dari profesor, entah Anda ingin punya bisnis yang sukses, entah Anda ingin menjadi kekasihnya Allah, mendapat cintanya Allah, semua itu harus diperjuangkan. Ada harga yang harus rela Anda bayar. Kalau enggak, nggak usah mimpi gitu ya. Kecuali Anda tiba-tiba memang dapat karunia dari Allah. Yang itu biasanya karena amal ayah, kakek, nenek kita. Atau memang karena memang udah kehendak Allah aja. Memang normalnya orang ya memang harus diperjuangkan. Dan nggak usah sedih ketika berjuang kalau misalnya belum dapat. Karena bisa jadi perjuangan Anda itu yang panen adalah anak cucu Anda. Jadi nggak ada ruginya. Jika engkau berhasil mewujudkan semua ini di dalam dirimu, niscaya huwiyahmu melemah dan bahteramu melamban. Pada saat itu engkau mudah untuk menghancurkannya, cukup dengan kau berdiri di atasnya. Dengan kelembutanmu, ya Allah, hiasilah lahiriah kami dengan syariatmu. Hiasilah batiniah kami dengan hakikatmu. Hiasilah hati kami dengan musyahadahmu. Hiasilah ruh kami dengan muayyanahmu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala yang engkau kehendaki. Dan engkau layak menjadi tumbuhan harapan bagi orang-orang mukmin. Dan hatamlah surat An-Nisa, Bapak Ibu. Kita akan lanjut. Insya Allah besok saya akan berangkat ke Singapura. Saya tidak tahu apa habis subuh masih bisa ngaji apa tidak. Kita lihat besok, Bapak Ibu.
Tapi pertemuan berikutnya kita akan masuk ke surat Al-Maidah, surat terakhir untuk buku yang pertama. Ini baru buku yang pertama. Tapi alhamdulillah pelan-pelan kita bisa sampai ayat 176 tadi ya. Masih ada lima jilid berikutnya kalau ini hatam. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Ini ada komentar. Tidak ada makan siang gratis, lalu ada harga yang harus dibayar. Ya ada sih, kadang-kadang dapat makan siang gratis, Bu. Nanti siang saya ngajak teman-teman kantor makan siang gratis. Karena awal bulan. Ya kadang-kadang ada. Itu kadang-kadang apa CEO kami Mbak Dinda sering bawa apa makanan ke kantor. Sarapan gratis buat teman-teman kantor. Jadi ada kadang-kadang, cuman tetap aja kita perlu berjuang. Rekamannya belum keluar yang kemarin, karena kemarin nggak ada, Bu. Kemarin nggak ada. Oh, Pak Faiz, terima kasih sama-sama. Obatnya jiwa manusia yang sakit itu Al-Quran. Iya, Bu. Mendaki naik ke atas, Pak Faiz, yang dilewati bukan jalan tol yang lurus dan enak. Iya, benar. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, karuniakanlah rahmat-Mu, sayangilah kami dengan Al-Qur'an dan jadikanlah Quran itu imam kami, pemimpin kami, dan juga cahaya yang membimbing kami, dan juga petunjuk darimu ya Allah, dan juga warohmah dan kasih sayang darimu ya Allah. Allahumma dzakirna min huma nasina, ya Allah, ingatkanlah kami ketika kami lupa dengan Al-Quran. Wa alimna min huma jahilna, dan ajarkanlah kami ketika kami bodoh ya Allah. Warzukna tilawatahu, dan karuniakanlah kami rezeki untuk membacanya ana al-laili wa adrafan nahar, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin, dan jadikanlah Quran itu hujjah kami, wahai Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.